Nah sekarang kita akan lihat saudara, saya mau sampaikan firman Tuhan dan kita mau belajar sama-sama dalam Lukas pasal yang ke-21 ayat yang ke-34. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Firman Tuhan berkata dalam Lukas pasal yang ke-21 ini, supaya setiap kita menjaga diri kita dan menjaga hati kita supaya jangan syarat dengan pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi. Nah, firman Tuhan ini merupakan bagian dari pengajaran Yesus tentang akhir zaman. Ya. Ini merupakan bagian dari khotbah pengajaran Tuhan Yesus mengenai akhir zaman. Nah, salah satu bahaya dan salah satu hal yang perlu kita waspadai di hari-hari yang terakhir bukan hanya bicara tentang peperangan rohani secara frontal ya, dengan si jahat, dengan segala kuasa-kuasa kegelapan, tapi ada satu peperangan, ada satu tantangan, ada satu masalah yang harus kita waspadai di hari-hari yang terakhir. Firman Tuhan berkata, jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat dengan pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi. Nah, dalam terjemahan bahasa Indonesia versi mudah dibaca ya, ada salah satu terjemahan dikatakan seperti ini. Bersiap-siaplah selalu, jagalah dirimu, jangan kamu menghabiskan waktu untuk minum-minum dan mabuk, atau terlalu sibuk dengan hal-hal duniawi. Jika kamu melakukan hal yang demikian, kamu tidak dapat berpikir benar, lalu masa kesudahan datang ketika kamu tidak siap sedia. Jadi terjemahan yang lain mengatakan supaya kita ini jangan menghabiskan waktu untuk minum-minum dan mabuk dan terlalu sibuk dengan hal-hal yang duniawi. Jadi ternyata saudara, salah satu masalah yang harus dihadapi umat Tuhan, gereja Tuhan di akhir zaman adalah masalah dengan pesta pora, kemabukan dan kepentingan-kepentingan duniawi ini. Nah, dalam Filipi coba kita lihat lagi dalam Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-18. Filipi 3 ayat yang ke-18. Ya, Filipi 3 ayat 18 berkata, karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seterus salib Kristus. Ayat yang ke-19, kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah, apa saudara? Perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka, pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Nah, firman Tuhan juga berkata dalam kitab Filipi, ada banyak orang, bukan hanya orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, tapi orang-orang percaya harus waspada. Kenapa? Karena firman Tuhan berkata, karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan kunyatakan pula, banyak orang yang hidup sebagai seterus salib. Nah, bagaimana cara hidup orang yang disebut sebagai seterus salib? Dikatakan mereka, Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka, dan pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Nah, tadi sudah saya sampaikan di awal bahwa salah satu musuh terbesar kita di akhir zaman adalah berbicara mengenai pesta pora, kemabukan, dan perkara-perkara duniawi. Jadi bukan hanya bicara tentang peperangan rohani, bukan hanya berbicara mengenai kuasa kegelapan yang datang dengan segala kekuatan dan dengan segala serangannya, tapi juga kita harus waspada dengan yang namanya perkara-perkara duniawi yang seringkali tanpa kita sadari, ya, itu menjadikan atau memberikan tipu muslihat dalam hidup kita, saudara. Saudara, iblis, saya pernah sampaikan ya, iblis selalu datang dalam dua cara buat orang percaya. Nah, sekarang coba mari kita lihat dalam Efesus pasal yang ke-6. Kita mau belajar dulu sebelum kita lihat apa kata firman Tuhan tentang perkara-perkara duniawi ini. Efesus pasal 6 ayat yang ke-11 dulu. Ini bicara tentang peperangan rohani. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis.
Ya, firman Tuhan berkata, Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-11 ini berbicara mengenai peperangan rohani. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Nah, kita lompat ke ayat yang ke-16. Ayat yang ke-16 dikatakan, dan dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu dapat memadamkan semua api dari si jahat. Ya, dikatakan tadi kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan yang pertama apa? Tipu muslihat iblis. Nah, di ayat yang ke-16 dikatakan iblis bukan hanya memberikan tipu muslihat, tapi juga apa? Ada yang namanya panah api dari si jahat. Nah, dua hal ini selalu menjadi cara atau kekuatan iblis yang seringkali dipakai untuk menyerang dan menghancurkan orang-orang percaya. Yang pertama, iblis bekerja dengan tipu muslihat. Yang kedua, iblis bekerja dengan panah apinya. Panah api itu berbicara mengenai sesuatu yang terlihat. Ya, panah api itu bicara tentang sebuah senjata yang terlihat. Ya, itu sesuatu yang frontal, bisa menyentuh fisik. Sesuatu yang bisa kita rasakan, sesuatu yang bisa kita lihat. Saudara, kalau panah api itu kalau misalnya kita lihat dalam cerita-cerita perang atau film-film perang, panah api itu senjata yang pasti terlihat. Dan ini salah satu senjata yang sering kali dipakai kuasa kegelapan dan si jahat untuk menyerang orang-orang percaya. Lewat apa? Lewat banyak hal, lewat sakit penyakit. Ya, lewat roh maut, kecelakaan, lewat tenung, lewat mantra dan lain sebagainya. Ini merupakan senjata dari si jahat. Makanya kita perlu peperangan rohani untuk melawan itu. Kita perlu bertahan, kita perlu mengenakan selengkap senjata Allah, kita perlu mengenakan perisai iman kata firman Tuhan. Tapi ternyata ada senjata yang lain yang seringkali kita lupa untuk menghadapinya. Yang kedua dikatakan tipu muslihat. Jadi kalau senjata yang pertama itu sesuatu yang terlihat, bisa dirasakan, bisa diantisipasi, kita bisa lawan dengan perisai iman. Yang kedua ada yang namanya tipu muslihat. Nah, tipu muslihat itu sesuatu yang tidak bisa kita lihat. Sesuatu yang seringkali nggak kita sadari, ternyata itu disusupkan oleh si jahat dalam hidup kita. Dan tipu muslihat itulah yang seringkali menjadi kekuatan iblis untuk menghancurkan banyak orang-orang percaya. Nah, dua hal ini akan semakin intens di akhir zaman, saudara. Firman Tuhan berkatakan di hari-hari yang terakhir itu si jahat, iblis atau naga merah itu akan mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menghancurkan orang percaya. Nah, dua hal ini akan selalu dan semakin terlihat nanti di hari-hari yang terakhir. Yang pertama, kita sudah tahu kalau yang namanya panah api si jahat, kita harus lawan dengan otoritas, dengan kuasa Tuhan. Kita berjaga-jaga dalam doa. Kita melawan itu dengan segenap kekuatan yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Tapi yang kedua, tipu muslihat. Nah, ini seringkali yang kita luput dan kita lupa bagaimana caranya untuk menghadapinya. Nah, dalam kitab Kejadian pasal 13 ayat yang ke-10, mari kita lihat lagi. Kejadian 13 ayat yang ke-10. Lalu Lot melayangkan pandangannya dan dilihatnyalah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, tetapi seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Firman Tuhan berkata, lalu Lot melayangkan pandangannya dan dilihatnya apa? Seluruh lembah Yordan itu seperti apa? Seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir. Ya, firman Tuhan berkata seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Padahal yang dilihat oleh Lot itu apa? Sodom dan Gomora. Lot itu mengikut Abraham puluhan tahun. Bertahun-tahun dia ikut Abraham, bertahun-tahun dia belajar banyak hal dari Abraham. Tapi ketika dia diperhadapkan kepada sebuah pilihan dalam hidupnya, firman Tuhan berkata, Lot memilih apa yang menurut pandangannya itu terlihat baik. Ternyata apa yang dia lihat itu bagus, apa yang dia lihat itu seperti taman Tuhan, ternyata itu adalah tanah Sodom dan Gomora.
Kita sudah tahu tanah Sodom dan Gomora itu adalah tempat yang penuh dengan dosa. Kata Sodom konon merupakan asal kata dari kata sodomi. Percabulan, ya LGBT itu pertama kali muncul di Sodom dan Gomora, saudara. Jadi ini merupakan cikal bakal tempat di mana dosa itu menguasai seluruh dunia. Dan bagaimana mungkin seorang Lot yang bertahun-tahun mengikut Abraham, orang yang memiliki iman yang disebut sebagai bapak orang percaya. Nah, bagaimana mungkin Lot bisa tertipu dengan Sodom dan Gomora dan seolah-olah berpikir bahwa itu adalah taman Tuhan. Inilah yang disebut dengan tipu muslihat. Enggak kita sadari, tipis kelihatannya saudara, samar-samar. Kelihatannya benar, kelihatannya baik, kelihatannya ini adalah taman Tuhan, sepertinya ini kehendak Tuhan, ternyata ini menjerumuskan orang percaya kepada kebinasaan. Nah, kembali lagi dalam kitab Lukas tadi dikatakan saudara bahwa waspadalah, jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat dengan pesta pora, kemabukan dan kepentingan-kepentingan duniawi. Ternyata kepentingan-kepentingan duniawi, pesta pora dan kemabukan ini bukanlah sesuatu yang aneh buat orang-orang yang hidup dalam dunia ini, saudara. Dan seringkali tanpa kita sadari sebagai orang percaya, seringkali hal-hal ini masuk dalam hidup kita dan menyusup di dalam hati kita, sehingga kita lagi nggak menyadari bahwa ini merupakan cara iblis untuk menghancurkan kita. Karena kita masih hidup dalam dunia. Orang kan selalu berkata kita masih daging. Kita harus memikirkan perkara-perkara dunia. Nah, kembali ke tipu muslihat. Coba sekarang kita melihat Bilangan dulu saudara. Bilangan pasal 22 ayat yang kelima. Bilangan pasal 22 ayat yang kelima. Saya mau kita sama-sama lihat apa yang Tuhan mau ajarkan buat kita tentang tipu muslihat ini ya. Kita lihat dulu dalam Bilangan pasal 22 ayat yang kelima. Raja ini mengirim utusan, jadi Raja Balak, pada ini raja dari kerajaan Edom saudara ya. Ya, kerajaan. Jadi satu kali mereka melihat orang Israel melintasi padang gurun dan melintasi daerah mereka. Kemudian Raja Balak ini mengutus seseorang untuk datang kepada Bileam. Nah, Bileam ini adalah seorang nabi ya, dalam tanda kutip. Ya, dia bukan nabi Tuhan seharusnya. Seharusnya dia bukan nabi yang mengenal Tuhan karena dia bukanlah nabi dari Israel. Jadi ini seperti pelihat ahli ya. Jadi orang yang memiliki kekuatan untuk mengeluarkan tenung mantra gitu. Jadi seperti sekarang ini kayak dukun lah gitu, yang orang pintar katanya. Nah, dalam Bilangan pasal 22 ayat yang kelima dikatakan raja ini mengirim utusan kepada Bileam bin Peor bin Petor yang di tepi sungai Efrat ke negeri teman-teman sebangsanya untuk memanggil dia dengan pesan, ketahuilah ada suatu bangsa keluar dari Mesir, sungguh sampai tertutup permukaan bumi olehnya, dan mereka sedang berkemah di depanku. Lihat ayat yang selanjutnya. Karena itu datanglah dan kutuk bangsa itu bagiku, sebab mereka lebih kuat daripadaku. Jadi Raja Balak berkata kepada Bileam supaya mengutuki orang Israel. Lemparkan. Jadi kutuk ini bukan hanya saudara diumpat, bukan hanya memperkatakan perkataan-perkataan negatif. Kata kutuk ini artinya mantrain. Lemparkan guna-guna, lemparkan ilmu sihirmu. Kira-kira seperti itulah. Ya, jadi firman Tuhan berkata raja ini memerintahkan Bileam untuk datang dan melepaskan kutuk, melepaskan tenung mantra untuk orang Israel. Sebab mereka lebih kuat daripadaku. Mungkin aku sanggup mengalahkannya dan menghalaunya dari negeri ini. Sebab aku tahu siapa yang kau berkati dia beroleh berkat, dan siapa yang kau kutuk dia kena kutuk. Ya. Nah, firman Tuhan berkata Raja Balak ini mengambil Bileam, membayar Bileam, memberikan upah supaya apa? Supaya Bileam ini mengutuki umat pilihan Tuhan. Melepaskan kekuatan roh jahatnya, melepaskan kekuatan dari kuasa kegelapan yang selama ini dipergunakan Bileam untuk menghancurkan dan untuk membinasakan banyak orang.
dibayar sama Balak. Pakai uang yang cukup banyak ditawarin. Awalnya Bileam nolak. Tapi karena dia tertarik dengan upah yang sangat besar, akhirnya Bileam memutuskan, ya udah aku ikut. Jadi kita tahu ceritanya di tengah jalan keledai Bileam itu akhirnya melarang, ya. Keledai Bileam itu berhenti duduk di tengah jalan dan Bileam akhirnya marah. Tapi singkat cerita Bileam akhirnya berjalan terus, saudara. Berjalan terus dan sampailah dia di tempat di mana Raja Balak ini meminta Bileam untuk mengutuki orang Israel. Dalam Bilangan pasal 23 ayat yang ke-23, setelah Bileam melepaskan kutuk yang dia mau sampaikan kepada orang Israel, firman Tuhan berkata, bukan kutuk yang keluar dari mulut Bileam, tapi berkat. Setiap kali dia dibawa ke tempat yang tinggi untuk melepaskan kutuk, firman Tuhan berkata justru yang keluar dari mulutnya adalah berkat. Sehingga dalam Bilangan 23 ayat yang ke-23 dikatakan, sebab tidak ada mantra yang mempan terhadap Yakub ataupun tenungan yang mempan, ya, ataupun tenungan yang mempan terhadap Israel. Pada waktunya akan dikatakan kepada Yakub, begitu juga kepada Israel, keajaiban yang diperbuat Allah. Jadi pada waktu Bileam ini melepaskan kutuk, melepaskan mantra, melepaskan tenung, tidak ada satupun perkataan kutuk atau mantra yang bisa dikeluarkan dari mulut Bileam. Sehingga firman Tuhan berkata tidak ada mantra yang mempan terhadap Yakub atau tenungan yang mempan terhadap Israel. Ini bicara tentang panah api dari si jahat, saudara. Ketika Bileam dipakai oleh roh jahat, ya, ditunggangi oleh roh jahat, dan Raja Balak berkata kepada Bileam, kutuki mereka. Lepaskan mantra, lepaskan semua sihir, semua kekuatan-kekuatan roh jahat yang selama ini engkau terima. Nah, Bileam gak bisa berbuat apa-apa, saudara. Dia nggak bisa melakukan seperti yang dia lakukan kepada bangsa-bangsa lain. Karena dia berhadapan kepada umat pilihan Tuhan. Tapi ayat yang ke-25, sekarang kita lihat ayat yang pasal 2 pasal setelah pasal 23. Dalam pasal 25 ayat yang pertama, mari lihat. Bilangan 25 ayat yang pertama, sementara Israel tinggal di Sitim. Ini tempat yang sama seperti yang orang Israel itu, ya, dimantrai oleh Bileam, saudara. Persis di tempat yang sama firman Tuhan berkata, sementara orang Israel tinggal di Sitim, di tempat di mana mereka itu diluputkan Tuhan dari semua mantra dan tenung, firman Tuhan berkata, mulailah bangsa itu berzina dengan perempuan-perempuan Moab. Jadi ketika mereka dilepaskan mantra, dilepaskan tenung, dilepaskan kekuatan dari roh jahat, semua kekuatan-kekuatan supranatural, semua kekuatan roh jahat itu dilepaskan untuk menghancurkan orang Israel. Apakah lewat tenung, mereka mau melepaskan sakit penyakit, virus atau apapun, nggak ada yang mempan, saudara. Mereka di cover, diproteksi Tuhan. Wah, ini keren, saudara, ya. Makanya firman Tuhan berkata, sebab tidak ada mantra yang mempan terhadap Yakub dan tenungan yang mempan terhadap Israel. Diproteksi Tuhan. Mau serangan iblis dalam bentuk apapun diproteksi Tuhan. Dan saya percaya berkat yang sama juga kita terima dalam hidup kita. Amin, saudara. Bukan hanya kita diluputkan dari roh maut, kecelakaan, dari sakit penyakit, dari virus, dari apapun yang iblis mau lakukan untuk menghancurkan hidup kita secara fisik, secara tubuh, Tuhan pasti luputkan kita. Amin, saudara. Itu janji Tuhan. Tapi itu aja gak cukup. Setelah bangsa Israel diluputkan dari semua mantra dan tenung, 2 pasal setelah itu apa yang terjadi, saudara? Firman Tuhan berkata, sementara Israel tinggal di Sitim, di daerah itu di mana Bileam sudah mengutuki mereka dan kutuk itu dirubah jadi berkat, mulailah bangsa itu berzina dengan perempuan-perempuan Moab. Ayat yang kedua, lihat. Perempuan-perempuan ini mengajak bangsa itu ke korban sembelihan bagi Allah mereka. Lalu bangsa itu turut makan dari korban itu dan menyembah Allah siapa? Allah orang-orang itu. Allah dari perempuan-perempuan Sitim itu, saudara, perempuan-perempuan Moab. Moab itu bangsa yang dipimpin oleh Balak tadi yang mengutuki orang Israel.
Ayat yang ketiga coba lihat. Ketika Israel berpapasan dengan Baal, ketika Israel berpasangan dengan Baal Peor, bangkitlah murka Tuhan terhadap Israel. Tuhan marah kepada orang Israel dan Tuhan yang akhirnya berperkara dengan orang Israel. Loh, kenapa mereka yang tadinya superior luar biasa melawan kutuk, melawan mantra, melawan tenung yang dilemparkan oleh Bileam, nggak ada satupun yang bisa menyentuh mereka. Tapi nggak berapa lama setelah itu saudara, hanya lewat sebuah serangan yang tidak terlihat. Nah ini yang bahaya saudara, yang menyusup dalam hati orang Israel dan datang dalam bentuk perempuan cantik. Pakai mantra nggak mempan, pakai tenung nggak mempan, dilemparin kutuk sakit penyakit nggak mempan. Kemudian ayat 3, coba lihat 31 ayat yang ke-16, Bilangan 31 ayat yang ke-16, lihat. Bilangan 31 ayat 16. Bukankah perempuan-perempuan ini, siapa itu perempuan itu? Yang 25 ayat yang pertama tadi. Atas nasihat Bileam. Jadi kurang ajar si Bileam ini saudara. Waktu dia kutuki, dia lempar mantra nggak mempan. Cuman dia tergiur dengan harta si Balak ini. Balak udah iming-imingin, ya udahlah kalau kamu nggak mau uang ini, nggak mau harta ini, ya udah kamu pulang aja sana. Biar harta ini kuberikan ke orang lain. Nggak ditulis di Alkitab, tapi Bileam akhirnya mungkin dia berpikir 2 kali dan berkata gini, kalau kamu mau lemparkan mantra, tenung, sihir, santet, apapun ke orang Israel, nggak ada yang mempan. Nggak ada yang mempan. Orang Kristen itu kebal, ya itu katanya saudara ya. Orang pilihan Tuhan tuh nggak kena dengan apapun yang bukan berasal dari Tuhan, kalau hidupnya benar di hadapan Tuhan. Nggak ada yang kena. Tapi Bileam bilang gini, tapi ada satu senjata yang bisa kita pakai untuk menghabisi mereka. Nggak usah pakai santet, nggak usah pakai mantra, nggak usah pakai guna-guna. Kasih aja perempuan cantik. Akhirnya atas nasihat Bileam, dikirimlah perempuan-perempuan, dikumpulkanlah oleh Balak. Cari perempuan yang paling cantik, orang Moab. Mungkin dibikinlah saudara ya, dicari semua yang paling cantik. Kirim ke orang Israel. Dikirimlah ke orang Israel, mulailah digoda satu persatu. Firman Tuhan berkata, bukankah perempuan-perempuan ini atas nasihat Bileam menjadi sebabnya orang Israel berubah setia terhadap Tuhan dalam hal Peor, itu dewanya orang Moab, sehingga tulah, bayangkan ditulahin dari roh jahat nggak mempan, Tuhan akhirnya yang nulahin mereka, sehingga tulah turun ke antara umat Tuhan. Jadi ini kadang-kadang ini yang kita nggak waspada saudara, ini jemaat Tuhan semuanya, baik yang ada di Porsea, di Bali G, ini kita yang harus waspada. Ada satu bahaya yang tidak terlihat, yaitu tipu muslihat iblis. Nggak datang dalam bentuk yang menakutkan. Ya, istri saya selalu bilang itu saudara ya, kalau setan datang dalam bentuk kuntilanak, gondoruo, tuyul, ditangking aja siram tumen, urapi, kabur saudara. Tapi kalau datang dalam perempuan cantik, dalam bentuk perempuan cantik, gimana kira-kira Iwan? Iya kan? Kalau kemarin si Santi saudara, waktu dari rumah sakit, matanya masih biru di sini kan. Dua-duanya kiri kanan tuh masih biru. Udah sehat, dia udah bisa jalan. Tapi masih ada bekas darah kering. Saya bilang sama Santi, kalau kamu nanti pulang, malam-malam jangan keluar. Nanti kalau kamu keluar malam-malam pakai senter, lagi mukamu kamu kasih senter, kayak gitu, matamu biru kayak gitu. Itu kayak bener-bener yang di film-film itu Santi, bang, satenya bang. Biru. Nah, kalau setan datang dalam bentuk yang seperti itu, gampang buat kita ngusir kan. Apalagi ini pendoa-pendoa ya, Kak Lestari, Bu Novida. Langsung ya, langsung hajar saudara. Ya, dipotong-potong, diikat, dibuang lagi ke jurang maut. Habislah, nggak berdaya. Iya saudara, orang Kristen semuanya gitu. Kalau kita udah ketemu dengan roh jahat, dengan kuasa kegelapan yang datang dalam wujud yang mengerikan, menjijikkan dan mengerikan, kita langsung bersemangat perangnya kan. Dalam nama Yesus semua ditengking ya. Udah diikat,
udah dilempar, diambil lagi, dipotong-potong lagi, dibakar lagi, udah dibakar, diikat lagi, dibuang lagi ke lubang maut. Bingung setan ini mau diapain sih sebenarnya? Udah diusir, dipotong-potong lagi, udah dipotong-potong, dilempar lagi ke api, udah dilempar, diikat lagi, maunya apa? Ya biar aja iblisnya biar frustasi saudara ya. Ya biar dia frustasi lah. Di sini dipotong, di sana dihabisi, di sini diinjak-injak, sampai sana lagi dikarungkan, dilempar ke tubir laut. Ya, di laut kemarin ada saya lupa siapa itu ya. Ada seorang pendeta bilang dia satu kali disuruh mendoakan salah seorang anak Tuhan pelaut. Dia bilang, "Pak, doakan saya." Kenapa? Di kapal kami ada penglihatan Pak, ada sering kali roh-roh jahat tiba-tiba muncul. Oh ya, akhirnya dia pelaut ini ketemu dengan pendeta ini, yang didoakan. Terus tiba-tiba pendetanya sampai ke gereja, dia cerita, saya habis mendoakan orang pelaut yang kapalnya sering didatangi oleh roh jahat. Kemudian ada yang nyeletuk, "Pak, itu kan setan yang kita usir dari sini. Bapak usir ke laut kan? Sekarang Bapak usir dari laut, balik lagi ke darat Pak. Terus mau apa? Setannya mau kemana Pak kalau udah kayak gitu?" Pendetanya langsung bingung, iya ya, kan itu kemarin kita pelepasan ngusirnya dia ke laut. Sampai di laut masuk ke kapal orang Kristennya lapor ke pendeta. Pendetanya bilang kita usir lagi. Diusir balik lagi ke darat saudara. Itu setan kasihan lah ya. Di laut ditolak, di darat ditolak. Semua menolak dia saudara. Ya itu kasihan lah dia, tertolak, itu roh tertolak itu namanya. Jadi nggak ada yang menerima dia saudara. Nah kembali lagi ke firman Tuhan ya. Ke firman Tuhan. Nah firman Tuhan berkata orang Israel itu diluputkan Tuhan, diproteksi Tuhan dari semua serangan kuasa kegelapan, roh jahat, tenung, mantra dan lain sebagainya. Dan seperti yang Tuhan janjikan buat kita semua saudara, ya, firman Tuhan dan Bapak Gembala selalu sampaikan, berkat tanah Goshen diluputkan Tuhan dari semua tula, dari semua malapetaka. Itu bagian kita. Amin saudara. Sungguh hatinya melekat padaku, kata Mazmur 91. Aku akan meluputkannya. Dan itu akan menjadi bagian kita. Tapi gak cukup hanya sampai di situ saudara. Ada hal lain yang hari-hari ini kita perlu waspadai juga. Apa itu? Tipu muslihat iblis. Ketika iblis tidak berhasil menjatuhkan orang percaya dengan segala kekuatannya, dengan segala senjatanya, dengan segala tenung dan mantranya, ada satu bahaya yang harus kita waspadai. Dan Lukas pasal 21 tadi berkata dengan jelas bahwa waspadalah, berjaga-jagalah, jagalah dirimu dan hatimu. Kenapa? Karena inilah yang namanya tipu muslihat iblis. Kalau dia nggak bisa membinasakan tubuh jasmania kita, maka dia akan berusaha menghancurkan jiwa dan roh kita. Dengan apa? Dengan tipu muslihatnya. Kalau secara fisik dia nggak berhasil menyentuh kita, maka dia akan susupkan, dia akan kirim iblis atau tipu muslihat lewat sesuatu yang terlihat seolah-olah baik. Dan itulah yang terjadi dengan Lot dari awal. Saudara, sebenarnya saya merenungkan, iblis itu selalu caranya klasik. Istilahnya itu old but gold. Udah tua caranya, udah gitu-gitu mulu, tapi selalu berhasil. Ya. Dan banyak kan orang percaya juga yang jadi masalah, kita sudah tahu strateginya iblis, tapi seringkali banyak orang kalah terus di sana. Kenapa? Karena tipu muslihat iblis ini selalu berhubungan dengan sesuatu yang ada dalam jiwa kita. Yaitu pesta pora, kemabukan, dan kepentingan-kepentingan duniawi. Ketika orang-orang Israel diberikan perempuan-perempuan yang cantik, membangkitkan hasrat keduniawian mereka.
dan membuat mereka akhirnya jatuh dengan perempuan-perempuan. Firman Tuhan berkata perempuan-perempuan Moab tersebut, dan akhirnya firman Tuhan berkata Tuhanlah yang berurusan dengan orang-orang Israel. Firman Tuhan berkata Tuhan yang melepaskan tulah dan menghabisi orang-orang Israel. Nah, sekali lagi firman Tuhan berkata tadi, jagalah dirimu, jagalah hatimu, supaya hatimu jangan syarat dengan pesta pora. Tadi terjemahan versi mudah dibaca, versi yang sederhana dikatakan, bersiap-siaplah selalu, jagalah dirimu, jangan kamu menghabiskan waktu untuk minum-minum dan mabuk atau terlalu sibuk dengan hal-hal duniawi. Nah saudara, kata syarat itu saudara, kata syarat itu dalam bahasa aslinya itu bicara tentang sesuatu yang berlebihan. Overcharge istilahnya. Sesuatu yang beban yang berlebihan. Jadi firman Tuhan berkata jagalah hatimu supaya jangan memiliki keinginan untuk pesta pora dan kemabukan dan kepentingan-kepentingan duniawi itu yang akan menjadi beban saudara. Jadi keinginan untuk pesta pora, kemabukan, dan kepentingan-kepentingan duniawi ini bisa jadi beban buat kita. Sesuatu yang terlihat sepertinya nggak begitu signifikan, tapi ini bisa memperlambat kita. Nah, coba sekarang kita lihat saudara dalam Yosua pasal yang kelima ayat yang ke-8. Kita coba lihat tentang bagaimana keinginan-keinginan duniawi ini bisa menghentikan dan bisa menahan perjalanan orang percaya. Yosua pasal yang kelima ayat yang ke-8. Setelah seluruh bangsa itu selesai disunat, maka tinggallah mereka di tempatnya masing-masing di perkemahan itu sampai mereka sembuh. Ayat yang ke-9. Setelah mereka disunat dan berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, setelah mereka disunat, maka Tuhan berfirman melalui Yosua, hari ini telah kuhapuskan apa? Celah Mesir dari padamu. Jadi setelah bangsa Israel sampai di Gilgal, sebelum mereka menginjakkan kaki lebih jauh di tanah perjanjian, firman Tuhan berkata mereka harus disunat. Supaya celah Mesir itu dibuang dari mereka. Itulah sebabnya nama tempat itu Gilgal sampai sekarang, kata firman Tuhan. Nah, jadi sebelum mereka masuk dalam tanah perjanjian, celah Mesir itu harus dibuang, harus disunat, harus dipotong saudara. Nah, apa yang dimaksud dengan celah Mesir ini? Dan kenapa celah Mesir ini bisa menghalangi perjalanan orang percaya, orang Israel masuk tanah perjanjian? Nah saudara, coba kita sekarang melihat dalam Ibrani pasal yang ke-11, ayat yang ke-24. Ibrani 11 ayat yang ke-24. Karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Ayat yang ke-25. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ayat yang ke-26, ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Jadi Musa ketika dia sudah dewasa, dia melihat dan menganggap penghinaan karena Kristus itu lebih berharga dari semua kekayaan yang berada di Mesir. Sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Jadi Musa tahu saudara, bahkan sebelum dia memimpin bangsa Israel, Musa sudah memotong celah Mesir duluan dari hidupnya. Nah yang jadi masalah, sebagian besar orang Israel ini membiarkan celah Mesir itu menempel dalam tubuh mereka, sehingga sekalipun tubuh mereka, badannya sudah keluar dari Mesir, tapi hatinya masih melekat kepada Mesir. Masih merindukan dan mencintai yang namanya kekayaan, pesta pora, makanan, dan segala kenikmatan Mesir. Makanya kalau mereka ngalamin masalah di padang gurun, yang diingat Mesir terus. Bawang putihnya, mentimunnya, ya, segala sesuatu yang ada di Mesir. Itulah celah Mesir yang masih belum lepas dari hidup mereka.
Makanya begitu mereka masuk tanah perjanjian, Tuhan berfirman kepada Yosua, mereka harus disunat supaya celah Mesir itu tidak menghalangi mereka masuk tanah perjanjian. Apa itu celah Mesir? Firman Tuhan berkata, itulah yang dilepaskan oleh Musa, yaitu kenikmatan dosa, kekayaan, dan semua kemewahan-kemewahan yang ada di Mesir, saudara. Itulah keinginan-keinginan duniawi, itulah pesta pora, itulah kemabukan. Dan ketika Musa sudah melepaskan dirinya dari semuanya itu, maka dia menjadi pemimpin yang dapat membawa orang Israel keluar dari Mesir masuk tanah perjanjian. Nah, yang jadi masalah, orang Israel tidak melepaskan celah Mesir dari hidup mereka. Sehingga setiap kali keinginan itu muncul, mereka bersungut-sungut kepada Tuhan. Nah, saudara, coba sekarang mari kita lihat Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-18. Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-18. Nah, ini yang diperingatkan oleh Rasul Paulus. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Banyak orang berpikir, mungkin kita berpikir, oh saya nggak minum anggur lagi, saya nggak pesta pora lagi, saya nggak mabuk-mabuk lagi, saya nggak hidup dalam dosa. Tapi Rasul Paulus menuliskan kitab Efesus dan berkata kepada jemaat Efesus dalam nasihat-nasihatnya, janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Saudara, jemaat Efesus bukan jemaat kacangan, bukan jemaat biasa. Di kitab Efesus lah, atau di jemaat Efesus lah, awal pertama kali 5 jawatan itu diperkenalkan oleh Rasul Paulus dalam pengajarannya. Bahkan di kitab Efesus lah Rasul Paulus secara frontal bicara tentang peperangan rohani. Ini bukan jemaat biasa, ini jemaat yang keren, luar biasa, lengkap. Di pasal yang keempat dia berbicara mengenai perbedaan-perbedaan karunia-karunia, tapi dipimpin oleh satu roh. Dia juga berbicara mengenai aku berdoa supaya engkau mengenal betapa dalamnya, betapa lebarnya, betapa tingginya kasih Tuhan itu. Jadi ini bukan jemaat yang biasa, saudara. Jemaat yang menjadi patron, menjadi teladan bagi jemaat lain. Makanya dalam 7 jemaat di kitab Wahyu, salah satu jemaat yang kalau saudara baca diberikan pujian yang luar biasa oleh Tuhan, itu jemaat Efesus, walaupun dia kehilangan kasih mula-mula. Firman Tuhan berkata di kitab Wahyu, aku tahu bahwa engkau sudah menguji rasul-rasul palsu. Bayangkan jemaat seperti apa yang bisa menguji rasul palsu, kalau bukan jemaat yang penuh dengan hikmat, dewasa secara rohani. Mereka bisa membuktikan siapa hamba Tuhan palsu, siapa rasul palsu, siapa rasul yang sebenarnya. Ini jemaat yang luar biasa. Tapi firman Tuhan berkata, sekalipun demikian, dalam nasihatnya kepada jemaat Efesus, kepada jemaat yang sudah luar biasa ini, dia berkata, janganlah kamu mabuk oleh anggur. Mungkin kita berpikir, loh gimana mungkin jemaat yang luar biasa kok bisa mabuk anggur? Gimana mungkin orang yang sudah kenal Tuhan, udah melayani Tuhan, rajin beribadah, baca firman atau dengar khotbah terus, gimana mungkin bisa jatuh dalam mabuk anggur? Kalau tidak ada bahaya ini, Rasul Paulus tidak akan memberikan nasihat ini. Tapi karena dia tahu ada sebuah kecenderungan, ada sebuah warning, peringatan yang harus dia berikan kepada jemaat yang luar biasa ini, maka nasihat ini muncul. Jadi firman Tuhan ini, saudara, hawa nafsu, pesta pora, kemabukan, kepentingan duniawi, jangan pikir ini Tuhan berikan kepada orang yang baru kenal Tuhan. Enggak. Ini peringatan yang Tuhan berikan kepada orang-orang jemaat Tuhan yang sudah merasa dirinya cukup lama mengiring Tuhan. Merasa sudah cukup dewasa, sudah bertumbuh, sudah beribadah, sudah lahir baru sekian tahun. Nah, apakah orang-orang yang sudah lama mengiring Tuhan masih punya kemungkinan untuk jatuh dalam hal-hal yang seperti ini?
hawa nafsu, kemabukan. Mari sekarang saya mau ngajak saudara lihat dalam Kejadian pasal yang ke-9. Ya, Kejadian pasal yang ke-9 ayat yang ke-20. Kejadian 9 ayat yang ke-20, Nuh menjadi petani, dialah yang mula-mula membuat kebun anggur. Petani pertama yang membuat kebun anggur atau yang menanam kebun anggur di dunia ini itu Nuh. Ya, dulunya anggur mungkin tumbuhnya liar. Tapi setelah Nuh selesai, ya dia tidak bahteranya sudah terdampar di daratan, dia memulai kehidupan yang baru, dia mulai membudidayakan yang namanya pohon anggur. Jadi ini petani anggur pertama yang hidup di dunia itu. Firman Tuhan berkata, Nuh menjadi petani, dialah yang mula-mula menanam atau dialah yang mula-mula membuat kebun anggur. Ya. Terus ayat yang ke-21, setelah ia minum anggur, jadi dia yang nanam, dia yang minum. Mabuklah dia dan ia telanjang dalam kemahnya. Jadi saking dia merasa ya untuk merayakan keberhasilannya mungkin ya. Karena sudah melewati hari-hari di mana mereka harusnya binasa bersama dengan orang-orang yang lain. Nuh mungkin memberikan apresiasi kepada dirinya sendiri dan merasa ya udahlah, ini waktunya aku santai dulu, menikmati kesuksesanku, menikmati keberhasilanku, menyelamatkan anak-anakku, menyelamatkan hewan-hewan yang Tuhan sudah berikan. Dan firman Tuhan berkata, setelah ia minum anggur yang dia tanam, mabuklah ia dan ia telanjang dalam kemahnya. Dan inilah yang menjadi celah bagi anaknya sendiri Ham ketika dia melihat orang tuanya telanjang, dia memperkatakan atau membicarakan ketelanjangannya ini kepada saudara-saudaranya, kepada Sem dan kepada Yafet yang ada di luar saudara. Firman Tuhan berkata, setelah Nuh sampai ke darat, dia menanam anggur, kemudian dia minum anggur, kemudian dia mabuk dalam ketelanjangannya. Siapa Nuh ini saudara? Coba saudara mundur ke Kejadian 6 ayat yang ke-9. Kejadian 6 ayat yang ke-9. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah orang yang benar dan tidak bercelah. Keren saudara ya. Saudara kalau dikasih biografi penjelasan siapa Nuh, langsung dijelaskan. Nuh adalah orang yang benar dan tidak bercelah. Bayangkan kalau saudara tiba-tiba ditanya, siapa misalnya, siapa Iwan? Iwan adalah orang yang benar dan tidak bercela. Merinding saya dengarnya saudara. Kalau gitu, serius. Ya kan? Siapa Niko? Niko adalah orang yang benar dan tidak bercela, tidak bercacat celah. Kalau gitu saudara udahlah. Malaikat pun langsung minder saudara. Ya. Nuh bukan yang menuliskannya, bukan manusia. Tuhan sendiri yang mendeskripsikan. Kalau saudara disebut sama manusia, oh ini orangnya baik, murah hati, cinta Tuhan, luar biasa hidupnya, masih biasa. Tapi kalau udah Tuhan yang ngasih rekomendasi, Nuh itu siapa? Nuh adalah orang yang benar, tidak bercela di antara, bukan keluarganya, bukan di antara orang sekampungnya, ya, bukan di antara sejaitun. Tapi di antara siapa? Orang sezamannya. Nggak tahu berapa juta orang yang hidup di zaman Nuh, manusia pada waktu itu. Tapi dari sekian juta orang yang hidup di bumi pada waktu itu, Nuh itu istilah keren itu outstanding. Muncul sendiri, bercahaya sendiri. Firman Tuhan berkata, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Hidupnya nggak bercelah, hidupnya benar dan bergaul dengan Allah. Saudara bisa bayangkan bagaimana orang yang bergaul dengan Allah dan disebut sebagai orang yang hidupnya benar dan bukan cuma benar, tidak bercelah. Itu istilahnya saudara. Orang mau cari dosanya itu bingung. Apa dosanya Nuh? Apa sih pelanggarannya Nuh? Orang bingung. Kalau ditanya mungkin, apa kelemahannya Nuh? Nggak ada kelemahannya. Nggak ada cacat karakternya itu nggak ada.
Dia memimpin keluarganya dengan baik sampai anak-anak dan menantunya pun masuk ke dalam bahtera. Kalau Lot masih gagal di situ, saudara. Dia nggak bisa berhasil membawa menantu dari dari suami dari anak-anaknya. Kalau Nuh berhasil, dia berhasil memimpin keluarganya, dia berhasil dalam hubungannya dengan Tuhan, dan dia berhasil dalam membangun bahtera seperti yang diperintahkan Tuhan. Hidupnya gak bercela. Tapi saudara bisa bayangkan orang yang hidupnya benar, tidak bercela dan bergaul dengan Allah, satu kali mabuk sampai telanjang. Saudara bisa bayangkan? Gak ada yang nyangka, saudara, pasti kan? Siapa yang nyangka orang yang hidupnya benar, yang tidak bercela, yang hidupnya kudus, bergaul dengan Allah, satu kali ditemukan oleh anaknya sendiri, sedang mabuk-mabukan, dan sampai dia membuka bajunya telanjang. Kalau orang yang biasa mabuk-mabukan, saudara, orang yang biasa ke tua, kelapo, ya, hidupnya hancur-hancuran, tiba-tiba pulang dalam kondisi mabuk dan telanjang, mungkin orang bisa, ya udahlah, memang kayak gitu hidupnya dari dulu. Mau bilang apa? Ya kan? Kita mungkin berkata, wah udahlah, ya memang kayak gitu. Kemarin ngobrol-ngobrol dengan hamba-hamba Tuhan dari itu, saudara, dari ya waktu ada acara Munaslup di Balige, dibilang kalau di Manado, ya orang pagi mabuk, siang mabuk, malam mabuk, pesta ulang tahun mabuk katanya, pesta pernikahan mabuk, ada orang meninggal mabuk, pesta perkawinan mabuk, semuanya mabuk, saudara. Sampai satu kali katanya kalau ada orang, saudara ketemu sama orang di sana, ada orang lagi mabuk jatuh ke got, kalau dimarahin, dia akan tanya, saya lupa gimana cara bahasanya Manadonya. Cuma kalau dibilang ke orang Manado, kenapa tidur di got? Dia bilang, ini got kamu kah? Padahal jatuh di parit, udah dimarahin, diperingatin, dia ngana pe got so katanya. Ini gotmu kah? Ini bukan gotmu, ini got semua orang, siapapun bisa tidur di sini, padahal tidur di got, di parit, maksudnya gitu, saudara. Saking mabuknya. Nah, kalau orang yang seperti itu, ya, yang hidupnya kacau, yang hidupnya hancur, yang gak pernah ke gereja, yang jarang, ya mungkin 1-2 kali beribadah, itu pun kalau Natal dan Paskah, pulang ke rumah kondisinya mabuk, buka baju, wajar. Tapi bayangkan orang yang bergaul dengan Allah, hidupnya benar, tidak ada celah, satu kali telanjang dan mabuk. Saudara bisa bayangkan bagaimana anaknya sendiri, si Ham, yang tadinya begitu percaya dengan orang tuanya, yang tadinya dia begitu kagum dengan integritas orang tuanya, tiba-tiba dia melihat orang tuanya kondisinya mabuk dan telanjang di dalam kemah, saudara. Seperti orang-orang jahat yang dibinasakan Tuhan sebelum air bah. Saya merenungkan hal ini. Dan saya akhirnya mengerti kenapa Tuhan memberikan peringatan, Rasul Paulus memberikan peringatan kepada jemaat Efesus, supaya mereka jangan sampai mereka syarat atau mabuk oleh anggur. Bagaimana mungkin seorang Nuh bisa jatuh dalam kemabukan, yang bergaul karib dengan Tuhan, yang hidupnya benar dan tidak bercelah. Kalau Nuh yang hidupnya seperti itu aja bisa akhirnya jatuh dalam kemabukan dan ketelanjangan, apalagi jemaat Tuhan di Efesus. Itulah yang dipikirkan oleh Rasul Paulus. Makanya dia bilang, Efesus hati-hati. Jangan merasa sudah ada 5 jawatan, sudah peperangan rohani, kalian gak akan jatuh dalam kemabukan. Penuhlah dengan roh, bukan mabuk anggur. Mabuklah oleh roh. Mungkin jemaat Efesus berkata, apa? Bagaimana mungkin kami bisa minum anggur? Orang jangankan anggur, teh manis aja kami gak boleh.
kan mungkin ya. Air putih doang, kopi aja kami itu pantang, nggak boleh minum kopi. Kami minum air putih terus. Jadi itu bukan untuk kami. Mungkin mereka berpikir seperti itu. Tapi Paulus tidak berkata tentang sesuatu yang lahiriah. Dia berbicara mengenai sebuah tipu muslihat iblis yang seringkali disusupkan dalam hati orang-orang percaya. Karena firman Tuhan berkata, janganlah kamu mabuk oleh anggur. Sekali lagi Efesus 5 ayat 18. Karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Anggur itu menimbulkan hawa nafsu. Apa yang dimaksud dengan anggur yang menimbulkan hawa nafsu? Dan bagaimana mungkin seorang Nuh yang luar biasa ini bisa jatuh dalam kemabukan? Saudara, saya percaya pada awal pertama kali Nuh mencicipi anggur itu, dia nggak langsung minum sebanyak-banyaknya. Dia mencicipi sedikit demi sedikit, kemudian dia mulai menikmati rasa anggur ini. Lama-kelamaan dia mungkin mulai tambah porsinya, enak juga anggur ini. Dan lama-kelamaan dia nggak tahu kalau ternyata anggur yang dia minum itu menyebabkan dia kehilangan kesadaran dan dia akhirnya telanjang. Dan itulah selalu sifat dari anggur atau pesta pora atau keduniawian. Saudara nggak perlu bersentuhan langsung dan frontal dengan hal-hal ini. Tapi begitu kita mulai berada di pinggir, hanya menyentuh sedikit aja dengan yang namanya anggur keinginan hawa nafsu ini. Saudara, firman Tuhan berkata, anggur itu akan membangkitkan, menimbulkan, memunculkan semua hawa nafsu. Mungkin Nuh minum 1 seloki, enak. Besoknya dia tingkatkan porsinya, 2 seloki. Lama-kelamaan dia minum 1 galon, saudara. Sampai dia akhirnya mabuk. Coba lihat Hakim-Hakim pasal yang ke-14. Hakim-Hakim 14 ayat yang ke-10. Hakim-Hakim 14 ayat yang ke-10. Saya berdoa biar jemaat Tuhan hari ini, saya berdoa saudara menangkap sesuatu pagi hari ini. Amin. Saudara, ini yang Tuhan taruh di hati saya untuk kita waspadai hari-hari ini. Supaya kita menghindari segala hal-hal yang bersifat keduniawian. Dan yang menimbulkan dan memunculkan kembali hawa nafsu kita sekecil apapun itu. Karena itulah yang disebut sebagai tipu muslihat iblis. Kita harus waspada. Kita mungkin berpikir, aku gak akan pernah bisa penuh dengan pesta pora lah, aku aja tinggal di pastori, gimana mau penuh dengan pesta pora dan keduniawian. Kalau saudara berkata seperti itu, belajarlah dari Nuh, orang yang bergaul dengan Allah. Dia jatuh dalam hal yang sama. Ayat 10 lihat, setelah ayahnya pergi kepada perempuan itu, Simson mengadakan perjamuan di sana. Sebab demikianlah biasanya dilakukan orang-orang muda. Saudara, siapa Simson? Di Alkitab disebutkan Simson adalah orang yang paling kuat. Tidak ada satupun manusia yang memiliki kekuatan lebih daripada Simson, saudara. Paling kuat. Karunianya dari antara hakim-hakim yang memerintah, dari hakim-hakim pasal 1 sampai pasal yang terakhir. Dari antara orang-orang yang ada di hakim-hakim, yang paling berkarunia itu Simson. Gak ada satupun dari hakim-hakim itu hanya dengan 1 tengkorak rahang keledai bisa membunuh 1000 orang. Gideon masih butuh 300 orang, saudara. Tapi Simson berkali-kali dia menghadapi peperangan melawan ribuan orang Filistin dengan sendiri, dengan kekuatan. Dan firman Tuhan berkata, tidak ada satupun manusia yang pernah memiliki kekuatan lebih dari Simson. Ini orang yang luar biasa. Kekuatannya luar biasa, karunianya luar biasa. Tapi firman Tuhan berkata, sejak kecil dia sudah didedikasikan kepada Tuhan oleh orang tuanya. Malaikat datang kepada orang tuanya dan berkata bahwa anakmu akan menjadi nazir Allah. Sejak dari dalam kandungan, orang tuanya sudah diperingatkan, kamu jangan minum anggur. Karena salah satu pantangan dari seorang nazir adalah anggur. Dan kemudian setelah nanti anakmu lahir, jangan dipotong rambutnya. Tidak boleh bersentuhan dengan mayat, tidak boleh makan anggur, tidak boleh melakukan hal-hal tertentu yang melanggar perjanjian kenazirannya. Simple sebenarnya, saudara. Dan selama beberapa waktu Simson berhasil melakukan itu, dan selama dia menjaga hidupnya,
tidak melakukan apa yang dilarang oleh Tuhan, dia tetap menjadi orang yang memiliki kekuatan, memiliki karunia yang luar biasa. Sampai akhirnya, saudara, itu dimulai ketika dia mulai mengadakan perjamuan dengan orang-orang muda Filistin pada waktu itu. Kata perjamuan itu dalam bahasa aslinya to drink. Kalau diterjemahkan, minum. Saudara bayangkan orang lagi pesta minum. Pasti nggak minum teh manis kan. Zaman dulu belum ada Coca-Cola, belum ada soft drink. Jadi kalau pesta nggak mungkin mereka, ayo minum air putih semua. Kan nggak mungkin. Pasti yang disuguhkan itu minuman-minuman yang ada pada waktu itu. Anggur salah satunya pasti. Jadi ketika firman Tuhan berkata dia mengadakan, dia pergi kepada perempuan yang dia cintai, perempuan Filistin, Simson mengadakan perjamuan di sana, minum-minum, sebab demikianlah biasanya dilakukan orang-orang muda. Jadi itu umum, biasa, normal, budaya pada waktu itu, sesuatu yang lumrah, nggak aneh kalau orang minum. Jadi Simson berpikir ya nggak apa-apa lah dikit, kan yang penting aku bersosialisasi, bergaul, ya, punya teman, nggak eksklusif gitu. Jadi dia memutuskan ya udah kita undang anak-anak muda yang ada di Filistin, kita buat pesta dan dibuatlah minum-minuman saudara, sehingga firman Tuhan berkata, ya. Firman Tuhan setelah ayahnya pergi kepada perempuan itu, Simson mengadakan perjamuan di sana, sebab demikianlah biasanya dilakukan orang-orang muda, dan inilah menjadi titik awal dari kejatuhan Simson, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Gak langsung mabuk dia di situ, tapi hawa nafsunya sudah dibangkitkan. Satu kali dia pergi ke satu tempat saudara, dan dia melihat perempuan sundal. Bukannya mengalihkan matanya kepada yang lain, justru dia menghampiri perempuan sundal itu. Cerita yang lain, satu kali dia melihat perempuan cantik orang Filistin namanya Delila saudara. Dia bukannya pergi menghindari Delila, dia jatuh cinta kepada Delila. Sekalipun Delila sudah punya maksud untuk bagaimana caranya menangkap dan membinasakan Simson, Simson tetap tidak mau menggubris apa yang sudah dilihatnya secara langsung. Kenapa saudara? Anggur menimbulkan hawa nafsu. Orang kalau sudah dicicipi sedikit dengan yang namanya kenikmatan dunia, anggur, sehebat apapun karunianya habis. Habis Simson saudara. Gak butuh waktu lama setelah peristiwa ini. Setelah peristiwa ini, ya dia sempat satu kali melawan orang Filistin, tapi setelah itu kayak terjun bebas kayak roller coaster saudara. Bup. Puncaknya apa? Puncaknya dia ditinggalkan oleh roh Tuhan. Kalau Nuh orang yang penuh dengan integritas bisa jatuh karena pesta pora, karena anggur. Kalau Simson orang yang penuh dengan karunia yang paling kuat bisa jatuh karena perjamuan, karena anggur. Siapa kita dibandingkan dengan mereka? Saudara merasa lebih kuat dari Simson? Merasa lebih bergaul dengan Tuhan daripada Nuh? Merasa lebih hebat daripada jemaat Efesus? Kita bukan siapa-siapa saudara. Sekali lagi, jemaat Efesus bukan jemaat yang biasa. Kalau saudara belajar sejarah gereja, salah satu jemaat yang menjadi tonggak gereja mula-mula itu jemaat Efesus. Tapi Paulus toh menasihatkan, jangan mabuk oleh anggur jemaat Efesus. Mungkin mereka berpikir, gimana kami mabuk oleh anggur? Tapi mereka gak tahu ada sebuah tipu muslihat. Gak perlu langsung mabuk oleh anggur, mencicipinya aja akan memunculkan hawa nafsu. Dan hawa nafsu itu akan menggiring orang-orang yang sudah mencicipi anggur ini. Sehingga mereka seperti Simson. Saudara kalau baca tentang Simson itu seperti lembu yang dicucukkan hidungnya, ditarik oleh Delila saudara, dikendalikan oleh hawa nafsunya. Seperti itulah kehidupan orang-orang yang mabuk oleh anggur. Dan sekali lagi firman Tuhan kita mau lihat, baca kembali dalam kitab Lukas 21 ayat yang ke-34 ini saudara. Saya berdoa biar ini menjadi peringatan buat kita. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat
oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi. Dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Saya berdoa hari-hari ini, apapun yang iblis tawarkan dalam hidup kita, segala keduniawian, segala hawa nafsu, sesuatu yang mungkin kelihatannya, oh ini gak terlalu membuatku jatuh dalam dosa, oh ini hanya ya biasa, toh orang-orang muda yang ada di Filistin melakukan hal yang sama, itu kata Simpson kan. Ya orang-orang yang ada di sekelilingku toh melakukan hal yang sama. Tapi firman Tuhan berkata, hal yang dilakukan oleh orang-orang yang ada pada zaman Simpson itulah yang akhirnya membuat Simpson jatuh dalam dosa. Saudara, hari-hari ini saya percaya Tuhan meluputkan kita dari panah api. Tapi tipu muslihat iblis kita harus hindari dan waspada. Seringkali orang percaya menang dalam panah api, tapi kalah dalam tipu muslihat. Orang Israel menang melawan panah api Bileam, tapi tertipu dengan hawa nafsu perempuan cantik yang dikirimkan oleh Bileam. Hal-hal yang frontal, hal-hal yang bisa dilihat oleh mata, kita mudah untuk hindari. Tapi seringkali iblis tidak akan datang dalam wujud yang mengerikan. Firman Tuhan berkata, iblis akan datang dalam wujud malaikat terang. Dia akan berusaha untuk memalsukan dan membuat kita melihat dan mulai menikmati hal-hal yang sebenarnya tanpa kita sadar ini akan menjerat kita. Saudara tahu dijerat? Dikasih umpan gitu saudara. Dan firman Tuhan berkata, hari Tuhan akan datang dengan tiba-tiba seperti suatu jerat. Artinya kalau kita nggak waspada, semua hal-hal yang kecil ini saudara, yang bersifat pesta pora, kemabukan, kepentingan-kepentingan duniawi ini, itu bisa menjerat kita. Amin saudara. Makanya ada lagu mengatakan, pisahkan diriku dari dunia ini. Makanya Musa tahu, dia harus potong itu. Dia harus buang celah Mesir itu. Setelah dia dewasa dia mengerti dia harus memisahkan dirinya dari segala keduniawian, dari segala Mesir, dari segala kesenangan Mesir. Supaya dia bisa mengantar satu bangsa menuju ke tanah perjanjian. Saudara mau melihat lawatan Tuhan? Mau lihat lawatan Tuhan? Biar kita pisahkan dulu hidup kita dari Mesir hari-hari ini. Dan kita akan menjadi orang-orang yang melepaskan banyak orang yang tertawan di Mesir dan membawa mereka masuk dalam kehidupan yang kekal dalam kerajaan Allah. Saya berdoa jemaat Tuhan di Baligi dan di Seborong-borong hari-hari ini, ayo semua mari kita kejar Tuhan dengan sepenuh hati. Jangan merasa diri kita sudah kuat, sudah lama mengiring Tuhan, sudah melayani Tuhan, dan kita merasa, oh aku sudah melayani Tuhan, rajin ke gereja, ikut ibadah PA, ikut mesbah dupa, ikut ibadah minggu. Nggak mungkin aku jatuh dalam dosa. Siapa bilang saudara? Kalau jemaat Efesus diperingatkan oleh Rasul Paulus, kalau Simpson yang punya karunia, dia jatuh karena dia pesta pora dan mabuk-mabukan dengan orang-orang yang ada pada waktu itu. Kalau Nuh yang hidup bergaul dengan Allah dan hidupnya benar dan tidak bercelah aja, dia jatuh dalam ketelanjangan karena mabuk, apalagi kita. Makanya jangan pernah merasa, saya selalu tanamkan diri saya, jangan pernah merasa sampai di titik aman mengiring Tuhan. Jangan merasa saudara sudah terlalu banyak berdoa, terlalu banyak baca Alkitab, terlalu sering berpuasa sampai-sampai dosa pun akan kebal, gak akan bisa menyentuh kita. Siapa bilang? Gak ada orang yang kebal dengan yang namanya pesta pora, kemabukan dan kepentingan-kepentingan duniawi. Kalau kita gak waspada, firman Tuhan berkata akhir zaman itu akan menjadi salah satu musuh terbesar kita. Itu peringatan firman Tuhan saudara. Akhir zaman kita harus waspada, hati kita ini jangan syarat dengan pesta pora, kemabukan dan kepentingan-kepentingan duniawi. Karena ini akan bisa menjerat kita.